ID terdahulu. Yang saya hormati Dr. Emma Agustini, spesialis THTKL, Ketua ID Demisioner. Izin masih tanda tangan dok, sampai ada SK kami keluar. Yang saya hormati para senior yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pengurus ID masa bakti 2019-2022 dan rekan-rekan teman sejawat anggota ID cabang Tangerang yang saya. Satu kata pertama yang harus saya ucapkan adalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini adalah amanah yang luar biasa dari teman-teman semua, di mana saya dianggap mampu memandu teman-teman sejawat semua dalam 3 tahun ke depan, bagaimana membawa ID cabang Tangerang ini yang sudah sangat baik di bawah kepemimpinan Dr. Emma dan kawan-kawan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi ini bukan mengenai menang dan kalah. Tidak ada yang kalah di sini. Ini adalah kemenangan kita semua. Jadi kepada saudara saya Dr. Tunggul, terima kasih atas kontestasi yang kalau kami biasa saja, tapi ternyata panitia yang membuat ini jadi luar biasa ya Dr. Tunggul ya. Bagaimana kita dipingin nggak boleh masuk, padahal kita pengen ketemu teman-teman kayak gitu kan. Sekali lagi aplaus yang luar biasa untuk panitia yang sekarang ini. Kita ada mati segala seperti ini. Baik. Yang berikutnya adalah seperti yang teman sejawat juga melihat bahwa suara kami tidak jauh berbeda, hanya selisih 7 suara. Ya. Itu menunjukkan bahwa harapan teman sejawat semua terhadap kami berdua itu sangat besar. Dan itu pun sudah sesuai dengan apa yang sering kami bicarakan antara saya dan Dr. Tunggul, bahwa ID ke depan itu tidak bisa lagi hanya dijalankan oleh yang memenangkan suara terbanyak, tapi juga ini harus jadi kerja keras, kerja bersama dari semuanya. Dr. Tunggul bilang ID adalah rumah besar kita, saya bilang ID adalah rumah bersama, jadi semuanya sama. Jadi dengan segala kerendahan hati, saya meminta Dr. Tunggul untuk ikut serta di kepengurusan yang akan datang sebagai wakil ketua. Dan dari nol. Baik, yang berikutnya adalah memang kita ada 7.500 anggota kalau tidak salah, dengan 5.000-an anggota aktif, artinya sangat banyak untuk ukuran ID cabang yang nggak bisa hanya dijalankan oleh 1-2 orang. Dan untuk itu kami, saya langsung bilang kami, saya dan Dr. Tunggul dan kita semua berharap bahwa kepengurusan yang akan datang itu akan diisi oleh semuanya. Bukan semua dalam arti 7.000 ya, tapi dalam arti ada representasi. Karena ke depan tantangannya tentu lebih kompleks. Jadi tidak ada lagi, jangan sampai ada kubu-kubuan, jangan sampai ada yang merasa dikalahkan, karena ini adalah kemenangan kita semua. Jadi saya secara pribadi akan mengajak kepengurusan yang demisioner ini untuk ikut kembali membantu kami di kepengurusan yang akan datang, dan juga teman sejawat yang memang berminat untuk menjadi kepengurusan, silakan menghubungi kami, menghubungi saya, menghubungi Dr. Tunggul, menghubungi sekretariat ID untuk kita sama-sama membangun ini ke depan dengan lebih baik. ID rumah bersama, rumahnya dokter umum, rumahnya dokter spesialis, rumahnya dokter subspesialis. Kita pun kalau dipanggil kan nggak ada yang dipanggil, mohon maaf dokter Bambang, kita nggak manggilnya dokter spesialis bedah Bambang, kan nggak. Dipanggilnya cukup 1, dokter. Jadi kita dokter semua ini,
baik dokter umum, dokter spesialis maupun dokter gizi. Jadi disitulah letak kesejawatan yang coba sebagaimana dokter Adit katakan, ide reborn dalam arti tatanan itu sudah ada, tatanan sudah oleh senior kita sudah diletakkan dengan baik, tinggal bagaimana kita memaknainya dan menjalankannya dengan lebih baik lagi. Jadi saya tadi waktu menyampaikan visi misi pun tidak ada visi misi Rifki, yang ada adalah visi misi ide. Cuma saya memang kalau bahasa Tangerang ketempuhan gitu ya, untuk ya memandu teman-teman. Makanya saya di awal astagfirullahaladzim, ini amanah, tapi ini yang harus saya jalankan dengan baik. Demikian mungkin itu sedikit kata-kata awal saya sebagai ketua. Terima kasih atas kepercayaannya. Mohon maaf apabila ke depan, ini dari awal saya mengatakan mohon maaf apabila ke depan saya tidak bisa atau belum bisa menjalankan amanah dengan baik sesuai harapan teman-teman. Jadi untuk itu selama 3 tahun ke depan saya mengajak sekali lagi semuanya untuk bahu-membahu di kepengurusan yang akan datang, agar ide kita menjadi lebih baik dan tidak ada lagi yang mengatakan keuntungan saya jadi anggota di apa ya? Saya hanya disuruh membayar iuran dan saya hanya mendapatkan keuntungan pada saat meminta rekomendasi izin praktek, meminta izin sekolah dan lain-lain. Jangan sampai ada lagi seperti itu. Ya, jadi kita berharap nanti dengan tim digital yang kuat, ya. Sekali lagi e-vote ini yang pertama kali di Indonesia kalau tidak salah. Jadi tadi saya dengan dokter Tunggu bisik-bisik, siapapun yang dapat suara terbanyak, saya atau dokter Tunggul, pemenangnya adalah Om Ono. Dokter Ono mengingatkan IT ini dengan sangat baik. Jadi kita harapkan ke depan IT-nya kita bisa lebih kembangkan lagi, dengan tujuannya adalah untuk memudahkan kita semua. Jadi tidak ada lagi anggota yang tidak terinformasikan kegiatan-kegiatan ini dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama bawa ide ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Dr. Rudi. Fotonya mana? Oh, udah sana. Ya, demikian tadi pelaksanaan agenda sidang kelima dari sidang pleno kedua musyawarah cabang ID Tangerang pada hari ini. Maka Presidium sidang pleno izin berdiri dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Rangkaian sidang pleno musyawarah cabang ID Tangerang pada hari ini 5 Juni 2022 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia untuk memandu acara berikutnya. Teman-teman kang hadir konsen, saya berkesempatan mengunjungi Geraha ID cabang Tangerang, Banten. Ya, sini di cabang Tangerang ini masih meliputi satu kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kemarin baru saja kita melaksanakan musyawarah cabang. Nah, Dr. Emma memang sudah 2 kali purna, bagus dan sukses membawa ID cabang Tangerang ini sehingga mempunyai gedung baru dan sudah terpilih Dr. Muhammad Rifki, spesialis bedah. Nah, ya. Dan orang yang penting dalam mengarsitekin gedung ini, separuh juga pengawas saya tahu, Dr. Igede Raikosa. Halo Dok.
Nah, ini spesialis penyakit dalam, spesialis bedah. Ya, saya spesialis podcast. Ya, Dokter Riki, selamat ya. Nah, Terima kasih Kang Hadi. Ya, soalnya teman-teman saya ini pengen tahu nih bahwa IDI itu di mana. Ini IDI ini di komplek apa ya, Dokter Riki? Komplek TU ya. TU ya. Iya. Iya, Buaran di Tangerang. Di sebelahnya itu gampang dicari, ada rumah sakit MC Cipondoh ya. Termasuk Cipondoh ya. Oke. Nah, saya ingin ke Dokter Riki. Kemarin terpilih ya. Sebetulnya kadernya semua sama-sama baik. Dokter Tunggul baik, Dokter Riki juga baik. Ya. Dan beliaulah yang akan memegang kendali IDI cabang Tangerang, IDI cabang yang cukup banyak, anggota 7.000 lebih ya, 5.000-an ya. Dan nanti Dokter Riki ini, saya panggil Kang Riki ya. Kang Riki ini gimana nih kedepannya, kan ini sudah bagus juga ya. Tentu yang saya dapatkan ini banyak teman-teman saya juga kurang tahu nih tentang update tentang ini. Teman-teman kita juga banyak di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, klinik ya, juga di laboratorium. Makanya saya memperkenalkan ketua yang memimpin di sini dan juga pengurus ya, termasuk saya juga pengurus. Kita sama-sama mengetahui dan memperkenalkan apa tuh kerja dari Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin silakan memperkenalkan diri dulu deh. Ini mesti nanya ke senior penyakit dalam, boleh lepas masker nggak? Ya, boleh nggak Dok? Boleh ya. Terus saya dari tadi udah ya. Yang penting berjarak ya. Ya, kita berjarak ya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman sejawat semua, senior-senior saya yang saya banggakan nih, Kang Hadi. Kalau saya manggil Kang terlalu senior nih, jadi manggil Dr. Aikosa ya, seperti itu. Ya, perkenalan dirinya mungkin saya awali ya. Saya Muhammad Rifki. Saya tugas di RSU Kabupaten Tangerang. Nah, mungkin kalau dari atributnya ya, saya ASN, sama saya juniornya Dr. Aikosa di RSU Kabupaten Tangerang. Kebetulan saat ini saya dapat amanah memegang struktural di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang di bidang pelayanan. Jadi, dan bertambah satu lagi amanahnya sebagai Ketua IDI Cabang Tangerang ya, periode 2022 sampai 2025. Yeah. Kalau secara profesi tadi sudah disebutkan, saya spesialis bedah umum, lulusan dari UI. Mungkin itu dulu Kang Ya, Riki. baik. Nah, Kang Riki, ini kemarin kita sama-sama kita saksikan ya, Dr. Aikosa juga memimpin pemilihan muscap ya. Kita nggak capek-capek ya, karena berkat teknologi ya. Jadi apa, e-voting, e-vote ya sebetulnya. Jadi yang jumlahnya hampir 300 lebih ya. Ya. Nah, ini bisa dicontoh dengan cabang lain ya. Persiapannya memang panjang. Teknologinya nggak mahal-mahal banget ya. Sayang Dr. Darsono nggak ada di sini ya. Dia komandannya. Kita salut banget sama beliau ya. Dokter yang menggeluti juga technical IT. Dia presiden hitam seluruh Indonesia loh. Bangga itu, sampai ke Qatar kemana dia itu dipanggil ya, ceramah di mana-mana juga. Ya dipanggil Prof kalau di kalangan. Iya, di kalangan itu dia Prof. Gitu. Iya, itu bangga sekali kita sama dari Banten semua, dari Tangerang khususnya, sorry. Nah, ini kalau Dr. Aikosa kemarin melihatnya bagaimana Dok, ketika dokter memimpin muscap kemarin
dengan kecepatan yang begitu bagus dan dipercaya hasilnya. Saya mau tanggapan juga nih Dr. Rekosa nih sebelum nanti ke Kang Rifki lagi nih, silakan Dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Hadi. Jadi perkenalkan saya mungkin Dr. Rekosa, kebetulan saya juniornya di struktural. Tapi sekarang saya udah pensiun dari RSU. Kebetulan kemarin saya didaulat untuk memimpin sidang musyawarah sebagai presidium 1. Jadi dari pengalaman sebagai presidium sebelumnya, kebetulan saya juga pernah jadi presidium pada saat pemilihan cabang yang sebelumnya, kemudian terakhir presidium juga bersama Dr. Hadi pemilihan ketua ID wilayah Banten. Ya memang nuansanya agak berbeda ya kemarinnya. Agak berbeda ya, walaupun memang antara pemilihan wilayah dengan cabang tentunya berbeda. Beda ya, karena kan kalau wilayah itu yang milih kan cabang ketua dan ya, anggota kalau itu pun pemilihannya bisa secara manual ya, mungkin tidak terlalu masalah ya. Tapi kalau untuk cabang hampir 300 lebih ya. Ya itu yang datang 300-an, yang datang 500-an ya. itu ya. Ya artinya kan kita mempersiapkan e-vote itu karena kan memang bagaimanapun anggota punya hak yang sama, jumlahnya 5.000. Ya kita harapkan mereka hadir semua, walaupun pengalaman dari tahun ke tahun dari musyak ke musyak tidak bakalan semua bisa hadir dengan berbagai alasan. Paling maksimal ya 500 itu sudah bagus. Sudah bagus ya Dok ya. Bagus, tapi dengan 300 juga cukup bagus. Ya cukup arti dari sisi valid ya, dari sisi suara. Itu pun kalau dilakukan secara manual mungkin kita selesainya bisa maghrib lewat. Ya, itu. Ya dengan adanya sistem e-vote, saya kira ini bisa dicontoh ya, karena dalam waktu kita kemarin hampir 1 jam. Bukan. Iya, e-vote udah keluar hasilnya. Ya. Yang lama itu petunjuknya ya. Jadi memang karena ini sesuatu yang baru mungkin belum terlalu familiar ya bagi teman-teman dalam hal memilih. Tapi teman-teman angkatan yang sekarang ya, kecuali angkatan milenial ya, sudah lebih cepat untuk kita malah gaptek ya. Kemarin itu Dr. Hadi sempat pusing deh ya. Sempat ganti handphone ya. Itu jujur saya pusing gitu. Ya, tapi kan cuma 1-2. Dr. Hadi sama 1 ya. Yang lainnya kerahasiaannya bagus sih ya kemarin. Artinya dari sisi efisiensi, dari sisi validitas, hasil ya saya kira bagus ya. Ya ke depan mungkin bisa dikembangin ya. Dan kebetulan kemarin ada teman dari Serang yang rencananya minggu depan mengadakan musyawarah juga. Menunggu Dr. Sudarsono untuk konsultasi supaya nanti dia bisa melakukan e-vote juga. Sudah mulai ada yang mau mengembangkan. Mungkin nanti kita bisa saya akan wawancara khusus Dr. Darsono, aplikasinya bagaimana ya Dok ya. Oke. Nanti ke cabang-cabang yang lain. Yang penting hasilnya sudah keluar ya. Dr. Rifki, ini ke depan kira-kira ya sebetulnya ini kan kita menuruti perintah PB, tetapi kan kita juga punya passion tersendiri ya di cabang. Kira-kira nanti ke depannya yang sudah ada, saya melihat semalam saja saya mengikuti diskusi Porkom itu kekurangannya itu di data peserta, kalau bisa tuh sampai sedetil-detilnya. Itu bagaimana? Jadi ID ini punya bargaining power. Siapa yang rapat di pemerintah, bahkan di Kemenkes, kalau ini diikuti cabang lain Dok, kita bisa bargaining power itu dari angka, dari data, dan data itu harus bunyi. Ini gimana tanggapannya? Ya. Mungkin. Baik, ini satu hal yang menjadi keniscayaan ya.
keniscayaan, kita punya kekuatan. Saya bilangnya kekuatan. Sebenarnya kalau yang ada di data ID cabang Tangerang itu anggota itu 7.000 lebih. 7.000. Cuma memang yang aktif seperti yang dikatakan 5.000-an. itu 5.000-an. Ya. Anggaplah minimal kita punya 5.000 anggota yang merupakan kekuatan yang luar biasa. Betul. Nah ini kan harus bisa kita berdayakan, harus bisa kita optimalkan. Betul. Nah, tapi yang pertama-tama memang ini yang jadi tantangan untuk kami pengurus ID ke depan tentunya adalah bagaimana membuat ke 5.000 lebih anggota kita itu merasa pertama memiliki ID. Itu yang penting. Dan mengenal ya. Dan mengenal ID. Nah, setelah langkah pertama itu ya bagaimana kita pengurus itu memfasilitasi. Artinya seperti yang dikatakan Kang Hadi tadi, nah, kita wajib mempunyai bank data gitu. Bagaimana kita mengenal anggota atau anggota mengenal pengurus kalau kita tidak punya bank data. Kita tidak punya satu akses ke setiap anggota atau bahkan kebalikannya anggota punya akses yang mudah ke pengurus seperti itu. Nah ini dengan perkembangan teknologi digital yang ada sekarang seharusnya itu bisa dijembatani, bisa difasilitasi. Nah itu tantangan pertama untuk kita pengurus ke depan. Nah setelah kita mampu menghimpun anggota, kita tahu kekuatan kita sebesar apa dan saya yakin itu cukup besar untuk kemaslahatan warga Tangerang dan sekitarnya. Ya baru kita tahap keduanya kita rumuskan apa saja yang bisa kita berdayakan, apa yang bisa kita coba membantu pemerintah Kabupaten Kota Tangerang dan masyarakatnya dalam minimal pembangunan kesehatan seperti itu. Sebenarnya yang di Porkom itu rencana itu kan sampai ke daerah itu. Minimum sih kita ID dulu lah. Nanti mungkin dari nakes yang lainnya kita bisa bargaining power, misalnya tentang AIDS, tentang TB, tentang apa. Itu nanti dokternya ada di mana saja. Itu kan bisa ya, Dokter Rekosa. Nah nanti juga ya yang basic data itu jangan sampai lupa bahwa kita mengenal anggota 5.000 dengan buka satu aplikasi saja. Itu yang harus mungkin di ini ya. Dan memang itu kita bisa kerjasama tuh Dokter Riki sama para peneliti ya, Dokter Rekosa juga yang bisa membunyikan data ini. Kalau udah ada deretan angka ini bunyinya apa, kita harus bisa bunyiin. Karena yang rapat daripada pemerintahan, BPJS, kita harus juga tahu. Nah, memang ini bukan pekerjaan mudah ya, saya tahu Pak. Kadang-kadang orang dinas itu nanyanya ke kita, ke perhimpunan, ke organisasi, asosiasi malah ya. Kalau Dokter Rekosa tanggapannya bagaimana dok? Data ini, kita keperluannya ini untuk rencana ke depan ini. Untuk memajukan suatu organisasi, ya penting kita tahu data kita tahu data dari kuantitas maupun kualitas ya. Nah, kuantitas kan gampang kita ini. Kualitas juga nanti kan itu berkaitan nanti dengan apa yang bisa kita gerakan, potensi apa yang kita bisa ini dari kualitas sumber daya yang kita punya kan gitu ya. Kemudian kita bisa petakan kira-kira sebarannya bagaimana, distribusinya gimana, kan seperti itu. Ya yang penting lagi sebetulnya kan mungkin dari sisi anggota sendiri harus merasakan bahwa keberadaan diri itu memang bermanfaat bagi ada untuk anggota ya. Sehingga mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di IDI. Jadi nanti mungkin dengan kemungkinan baru inovasi-inovasi untuk bisa menarik mereka tergerak untuk bergabung di rumah bersama
Rumah Saya bersama. setuju nih rumah bersama. Iya, rumah Siapa bersama pun ini ya. Kalau besar nggak diisi, dia besar kosong. Besar doang, Kalau ya. bersama ya semua bisa Semua masuk. bisa. Nanti siapa yang nanti masuk ke sini kita bisa Iya. berdayakan sesuai dengan data, potensi kan gitu, sebaran. Nah, gitu. Ini untuk kepentingan mereka dan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Ya, organisasi kan cuma sebagai koordinator, Organizer. sehingga potensi yang ada ini tidak sia-sia. Iya. Dia tidak hanya sekedar mengurus 5 tahun sekali rekomendasi, habis itu hilang gitu. Ya, Sayang. dan partisipasi anggota juga sangat perlu ya dok ya. Gitu, iya ya. Visi misi yang sebelumnya kan kepengurusan ini keberadaannya di antara anggota masih Iya. terasa. Gitu. Iya, betul. Nah ini kiatnya apa nih? Mungkin nanti kita bisa mintakan pesannya untuk para anggota ya, bukan anggota pengurus, tetapi anggota yang di seluruh menempati pos-pos di, bahkan ada yang praktek pribadi banyak kan ya. Ini apa nih kira-kira pesannya nih dari ketua ini ya? Kira-kira ini. Berangkat dari data. Sekali lagi, berangkat dari data. Yang akan dilakukan selanjutnya adalah kalau yang partisipasi anggota itu langkah yang ketiga kan. Ya. Langkah yang kedua adalah pengurus memfasilitasi anggota agar anggota bisa merasa ini tuh rumah bersama. Ya. Seperti itu kan. Nah, dengan apa? Dan dengan cara yaitu mengembangkan satu ekosistem digital, ekosistem yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan. Karena kita tahu nggak ada dokter yang nggak sibuk. Nah, pengurus kumpulan orang-orang sibuk. Nah, kalau kita paksakan teman-teman untuk cawe-cawe kumpul di ID kayak gitu kan kasihan pasien siapa yang nanganin kayak gitu. Betul. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa kita fasilitasi dengan teknologi informasi itu ya kita optimalkan. Contohnya dengan Zoom ya. Dokter Regosa sering banget dia. Jadi kita sepakat. itu udah pakarnya. Jadi memang harus pengurus dulu yang memfasilitasi anggota. Setelah memang anggota merasa oke, ternyata pengurus ini tidak hanya bicara, tapi memang memfasilitasi betul-betul dengan tulus dan baik. Data berikutnya ya kita tantang anggota untuk berpartisipasi kayak gitu. Betul. Kita sudah menyiapkan loh fasilitasnya. Ayo manfaatkan kayak gitu kan. Seperti dan itu. Aktif ya. Dan harus aktif kalau sudah ada fasilitasnya kayak gitu. Mungkin kalau pesan saya pribadi dari pihak P2A, teman-teman dokter ya, Pak Ketua, kalau ada persoalan tolong juga disertakan dengan data otentik surat, karena kalau tanpa itu kita sulit dokter ekosan, dokter Riki prosesnya ya. Nah mungkin kita cukupkan ini pesan singkat, kita akan menampung masalah ya, mungkin bukan hanya menampung tetapi kedepannya coba kita urai satu persatu mana yang dari teknis medis tetapi juga mana yang persoalan yang ya antar sejawat itu paling banyak. Dan kalau persoalan rumah tangga ya mungkin khusus kita menanganinya ya, karena kita terkait dengan etik, disiplin juga hukum. Nah etiknya lah yang bisa kita urai ya. Dokter Rekosa ini juga sama-sama kita di etik dan lain-lainnya. Mungkin di kepengurusan nanti yang baru tetap kita mengedepankan pembinaan ya. Tapi tolong datang ke rumah ID, kita janjian di sini karena semua ini pasti sibuk ya. Tapi nanti juga ada banyak pengurus yang lainnya yang siap untuk kita berkonsultasi. Baik, Dokter Riki, terima kasih. Dokter Rekosa ya, kita cukupkan teman-teman sahabat Kang Hadi Conscient. Wawancara singkat ini pesan untuk teman-teman ketahui Pak Ketua Dr. Muhammad
Rizky ya, Rizky, spesialis bedah, dan tentu senior Dr. IGD Praikosa, spesialis penyakit dalam. Ya, saya Dr. Hadi Wijaya dari Kang Hadi Concern mengucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman sahabat Kang Hadi Concern atau KHD. Oke, thank you dok.